Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Senang berjumpa kembali dalam program Renungan Hikmat Pagi hari ini. Namun sebelum kita masuk ke dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita datang kepada Tuhan dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik, selamat pagi Tuhan. Terima kasih hari ini Engkau telah memberkati kami, sehingga kami bisa bersama-sama melakukan hikmat pagi pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu, kesehatan yang telah Kau berikan kepada kami setiap harinya. Sebentar Tuhan, kami akan memulai untuk mendengarkan firman pada hari ini. Kiranya Engkau buka hati dan telinga setiap kami, supaya kami bisa meresapi firman yang Engkau mau katakan kepada kami hari ini. Mas Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Firman Tuhan akan dibawakan oleh saudara Revel Theodore dengan tema berita seperti apa yang perlu dikabarkan. Nats terambil dari Roma 1 ayat 16 yang berbunyi demikian. Sebab aku tidak malu terhadap Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Demikian sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Kembali kita mau disapa oleh kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya kita boleh mempersiapkan hati terlebih dahulu sebelum menerima perenungan firman Tuhan dari ayat yang sudah dibacakan tadi. Saudara-saudara, seperti tema renungan hari ini, yaitu berita seperti apa yang perlu dikabarkan, kita akan merenungkan sarana seperti apa yang Tuhan sediakan untuk menyelamatkan manusia berdosa. Nah, berdasarkan ayat yang tadi telah dibacakan, maka sarana yang Tuhan pakai hanyalah lewat pekabaran Injil. Melalui ayat ini, kita diberitahu bahwa hanya sarana pemberitaan Injil lah yang dikatakan adalah kekuatan Allah, yang dikatakan mampu menyelamatkan. Sebab kekuatan Allah inilah yang jika disampaikan itu mampu mentransformasi hati dan memberikan suatu keefektifan sehingga mampu membuat manusia yang dulunya nggak percaya sekarang menjadi percaya. Tidak ada berita lain yang mampu menyelamatkan manusia berdosa selain berita Injil. Secara khusus Allah menampilkan kuasanya yang menyelamatkan manusia yang terhilang itu lewat berita ini. Nah, secara singkat, berita Injil adalah kabar baik. Kabar baik bahwa Allah di surga turun ke dunia dan menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia melalui kematiannya di kayu salib dan kebangkitannya di hari ketiga. Tidak ada kabar lain yang memungkinkan seorang manusia bisa percaya kepada Yesus dan mendapatkan keselamatan selain kabar ini. Mengapa? Sebab di mata manusia berdosa, berita-berita tentang melakukan kebaikan, ya kita mungkin sering mendengar berita seperti itu ya, melakukan kebaikan, melakukan keadilan, hidup saleh, hidup suci, taat beribadah, semua bisa dilaksanakan. Dan secara konsep itu tidak terlalu berbeda antara agama Kristen maupun kepercayaan lain. Tetapi melalui berita Injil, manusia kemudian disadarkan akan keberdosaannya dan ketidakmampuannya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Oleh karena itu, berita ini harus ada, sekaligus harus menjadi pusat berita di setiap pembicaraan kita dengan orang yang belum kenal Tuhan. Karena berita ini begitu kuat dan begitu berkuasa dibandingkan dengan berita-berita lain dalam menyadarkan manusia berdosa. Nah, Bapak Saudara, hal ini juga bisa menjadi cerminan bagi diri kita sendiri. Yaitu pertama, jikalau berita Injil adalah berita yang menyelamatkan, apakah kita percaya Tuhan Yesus karena berita Injil atau berita yang lain?
Nah, jangan-jangan nih, kita mengikuti Yesus, kita percaya kepada Yesus, bukan karena berita Injil. Hati-hati. Berita selain Injil tidak menyelamatkan kita. Yang kedua, jika berita ini adalah kuasa Allah yang mampu mengubah hati, maka berita Injil ini perlu kita gaungkan setiap hari kepada diri kita terlebih dahulu, supaya kita menyadari keberdosaan kita dan kembali memohon anugerah Tuhan. Akhir kata, mari beritakan Injil Tuhan kepada manusia berdosa agar semuanya boleh diselamatkan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami telah merenungkan bagaimana firman-Mu dalam Roma 1 berbicara bagaimana Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap manusia yang mau merespons akan berita itu. Pertama-tama kepada kami Tuhan, bagaimana kami telah merespons berita ini sehingga kami boleh percaya kepada Tuhan. Andai kata kami belum merespons berita ini, maka Tuhan kiranya pada pagi hari ini kami mau menerima undangan keselamatan dari Tuhan. Andai kata kami mengikut Tuhan bukan karena berita Injil, yaitu karena Tuhan telah mati dan bangkit bagi kami, tetapi tentang berita-berita yang lain, maka Tuhan kiranya hari ini kami boleh bertobat dan kami percaya kepada Tuhan Yesus satu-satunya juru selamat kami yang menyelamatkan kami dari dosa dan hukuman dosa kami. Tuhan, berita ini adalah sesuatu berita yang sungguh berkuasa. Bahkan bisa dikatakan satu-satunya berita yang berkuasa dalam menyelamatkan manusia berdosa. Karena itu, biarlah kami dipakai Tuhan menjadi pekabar-pekabar Injil Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kami. Tidak memandang usia kami, tidak memandang jabatan kami, biarlah kami dipakai Tuhan menjadi pekabar-pekabar Injil Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang memampukan kami. Amin. Bapak Saudara, selamat menikmati aktivitas karya pada hari ini sambil terus mengingat firman hari ini. Beritakan Injil. Karena berita Injil adalah satu-satunya berita yang menyelamatkan manusia berdosa. Amin. Tuhan memberkati.